Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana 'allimna ta'wila wa faqihna fid din. A'inna ya rabbana ala fahmi kitabik wa ala al-'amali bihi waj'alna ya rabbana min ahlihi. Wahsurna yawmal qiyamati ma'a zumrati ahlil Quran wa ma'a habibika sayyidina Muhammad. Urzuqna ya rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para pecinta Al-Quran, hamba-hamba yang yakin bahwa Al-Quran adalah kalamullah, hamba-hamba yang yakin bahwa Al-Quran adalah wahyu yang Allah turunkan, Allah berikan kepada baginda Nabi untuk disampaikan kepada kita, yang yakin bahwa Al-Quran adalah untuk kita, yang merasa bahwasanya di saat membaca Al-Quran Allah telah mengajak berbicara kepadanya. Kita berada di majlis tafsir, akan tapi sudah sering kami sampaikan berkali-kali bahwa di sini kami bukan menafsiri Al-Quran, akan tapi kami akan mengintip perkataan para ulama yang menafsiri Al-Quran, kemudian kami kemas ulang lalu kami hadirkan di majelis ini dengan penjelasan yang lebih ringkas, barangkali lebih singkat. Bukan kami menafsiri Al-Quran, akan tapi kami mengajak bersama-sama merenung, lalu kami bantu untuk menghadirkan renungan para ulama-ulama. Di surat Maryam pada ayat yang ke-84 yang bunyinya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna arsalna syayatin 'alal kafirina ta'uzzuhum azza. Apakah kau tidak tahu wahai Muhammad? Yang maknanya bukan bertanya karena Allah Maha tahu, akan tapi justru maknanya adalah pemberitahuan. Ketahuilah wahai Muhammad, tahukah kamu wahai Muhammad, anna arsalna asyayatina, kami telah mengutus, mengirim syaitan, alal kafirina, kepada orang-orang kafir. Allah mengirim kepada orang-orang kafir syaitan, ta'uzzuhum azza, yang akan, kalau azza itu mengejutkan dengan sebuah cara atau membawa kepada sesuatu dengan cara mengejutkan, mengagetkan begitu. Sifatnya sebagian menafsiri ta'uzzum ini adalah kalau syaitan kan artinya memberikan godaan yang sangat kuat kepada manusia untuk sesat, untuk keluar dari jalan kebenaran. Ta'uzzuhum azza, Allah mengirim setan kepada mereka yang akan menyelewengkan mereka dari jalan yang benar. Dijelaskan oleh para ulama bahwasanya begitulah orang yang kafir yang sesungguhnya, atau dia punya ide-ide kekafiran, atau mereka yang biasa bermaksiat, akan diiringi syaitan, syaitan yang akan membisikkan kepadanya agar semakin jauh dari jalan kebenaran. Sehingga dijelaskan bahwasanya jangan meremehkan kemaksiatan, karena kapan kemaksiatan dilakukan seorang hamba, maka kemaksiatan akan diiringi oleh syaitan. Karena maksiat itu hasilnya pekerjaan orang-orang kafir. Jika ada seorang mukmin melakukan kemaksiatan, bukan kafir orang mukmin itu, akan tapi melakukan pekerjaan orang-orang kafir, yang dengan pekerjaan itu akan diiringi oleh syaitan, sehingga akan menjadi semakin kebawa kepada kemaksiatan. Kemaksiatan yang dilakukan seorang hamba akan diiringi syaitan yang akan membisikkan kepadanya untuk lebih jauh lagi. Makanya jangan meremehkan kemaksiatan, sekecil apapun. Maka siapapun hendaknya berlatih bagaimana dia menjauhi kemaksiatan.
Kalaupun terjerumus dalam kemaksiatan, bukan kemaksiatan yang direncanakan. Namanya kepleset. Bukan kemaksiatan yang direncanakan. Kepleset dalam kemaksiatan, segera tobat kepada Allah. Tapi orang yang merencanakan kemaksiatan, lihat, di saat merencanakan ada ilham, fujur, bisikan-bisikan syaitan. Tapi kalau kebaikan, sebaliknya, ilham kebaikan. Orang yang merencanakan kebaikan akan dikirim oleh Allah malaikat yang akan mengilhaminya dalam kebaikan. Sehingga maka dari itu, jadikan hidup Anda itu selalu berpikir positif yang baik. Dan di situ ada bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan Allah kirim bimbingan. Dalam segala keadaan, Anda berpikir yang positif. Berpikir membantu saudara. Berpikir untuk silaturahmi. Berpikir untuk mengembangkan dakwah. Berpikir meningkatkan ibadah. Berpikir mendidik anak-anak. Dengan rencana-rencana yang mulia. Maka di situ akan diiringi dengan ilham kebaikan. Ilham fujur, ilham takwa. Ilham fujur, syaitan bisikan. Ilham takwa, malaikat. Tapi kalau orang melakukan kemaksiatan, melakukan kerjaannya orang kafir tadi, ta'uzhum azza, akan diiringi dengan syaitan-syaitan. Jadi ada kecerdasan yang dikirim, yaitu melalui bisikan syaitan. Sehingga ide-ide kejahatan kok semakin berkembang. Kemarin sih sepertinya pengen melakukan kemaksiatan sedikit, tapi hari ini sudah bertambah. Maka sadarlah bahwa Nabi diingatkan, alam tara anna arsalna asyayatina alal kafirin ta'uzzum azza. Ketahuilah bahwa wahai Muhammad, aku telah kirim untuk orang kafir syaitan yang akan menghiasi mereka, membisikkan kepada mereka untuk melakukan kemaksiatan. Karena memang bukan orang yang dipilih oleh Allah. Nah, ada tingkatan orang kafir secara lahir, amal kerja amaliyahnya kafir, ada yang hatinya kafir. Ini adalah nomor 1 dalam derajat kehinaan. Akan tapi bersama mereka juga nanti dari orang beriman yang mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan orang kafir. Dan maka dari itu mari kita semuanya sadar, kita tidak luput dari dosa. Akan tapi yang terpenting setelah kok kita kepleset, bukan merencanakan. Kita berdosa bukan merencanakan. Termasuk mohon maaf syahwat. Syahwat adalah fitrah manusia. Anda boleh membangkitkan syahwat, tapi untuk apa? Untuk yang halal, kan begitu? Dengan yang halal. Orang suami ngobrol dengan istrinya atau melihat aurat istrinya, membangkitkan syahwat. Caranya halal. Maka hasilnya pun juga halal nanti. Tapi bagaimana seseorang yang membangkitkan syahwat dengan cara yang haram, susah ditolong. Dia akan kebablas, bahkan akan berkembang. Dari semula hanya melihat saja, berusaha ingin menyentuhnya dan mencobanya. Yang jelas menjadi tidak takut melakukan keharaman. Sehingga melampiaskan syahwat dengan cara yang haram. Urusan syahwat. Karena kalau yang halal, tidak. Bangkitkan syahwat dengan yang halal. Karena dia mengerti kalau halal adalah juga halal. Jangankan membangkitkan syahwat, melampiaskan syahwat dengan cara yang halal tetap halal. Makanya selagi haram jangan main-main. Seorang yang soleh, biarpun mungkin di hadapannya perempuan secantik apapun, katanya ratu dunia, kalau dia takut pada Allah, dia tidak akan terpesona. Tapi kalau sudah halal yang dimilikinya akan dinikmati, karena apa? Itu halal karunia Allah. Kemudian semakin dia menjauhkan pikiran-pikiran, bayangan-bayangan dari yang haram, maka yang halal akan tampak semakin indah. Begitu sebaliknya, hayalan-hayalan tentang yang haram itu nanti akan menjadikan yang halal menjadi semakin tidak indah baginya. Kenapa? Dia sudah bersama syaitan yang akan menghiasi bahwa di sana ada sesuatu yang seolah-olah lebih indah, sehingga terjerumus dalam kehinaan. Kembali kepada firman Allah, orang-orang kafir akan Allah kirim setan yang membisikkan untuk semakin jauh, sehingga ide-ide yang memusuh Islam akan semakin berkembang. Maka Anda jangan dekat-dekat dengan kehidupan mereka, cara mereka. Kemudian di saat kita menemukan orang-orang kafir yang sesungguhnya, bukan orang mukmin yang melakukan pekerjaan orang kafir. Biarpun pada akhirnya ini juga masuk, bisikan-bisikan setan masuk pada mereka. Tapi di orang-orang kafir, ada kadang kita mungkin melihat, kenapa orang kafir itu yang dia ingkar kepada Allah, membuat kerusakan di muka bumi, menantang Islam dan sebagainya. Kenapa kok dia
hidupnya nyaman. Sepertinya yang menguasai ekonomi negeri ini atau dunia ini kok mereka. Ini bagaimana ini? Kenapa kok Allah tidak segera menghancurkannya? Apa kok dia kok sukses? Kita ini orang muslim kok. Pertama, sebelumnya sudah disebutkan ayat-ayat sebelumnya, pandangan cerdas bahwa kehidupan yang sungguhnya adalah akhirat. Orang beriman semiskin apapun kehidupannya di dunia berbatas. Akan berakhir dengan kematiannya, pindah ke alam barzah menjadi orang kaya. Ingat, begitu sebaliknya, sekaya apapun, sehebat apapun seorang kafir, lihat akan punya kisah berakhir. Maka Allah berfirman, "Fala ta'jal 'alaihim." Ini apa? Jangan kau buru-buru kapan hancurnya, enggak. Inna man 'uddu lahum 'adda. Allah akan hitung kehidupan mereka. Maksudnya Allah akan hitung dengan hitungan. Maksudnya gini, perjalanan hidup mereka itu ada hitungannya. Sesuatu yang bisa dihitung itu biarpun banyak berbatas. Ingat, sesuatu yang bisa dihitung biarpun banyak berbatas. Akan tapi kalau sudah disifati dengan nggak bisa dihitung, tidak berbatas. Kalau sudah dikatakan tidak bisa dihitung, tidak berbatas. Wah, duitnya nggak bisa dihitung. Maksudnya dia menyanjung kalau dia orang kaya raya. Tapi duit terbatas. Ini juga Allah berikan kabar kepada kita. Sedahsyat apapun mereka yang katanya saat ini menguasai dunia, kita punya keyakinan kok akan berakhir semuanya, ada hitungannya. Maka kita jangan terlalu terburu-buru kapan hancur kapan tidak. Pikirlah engkau selamat, seorang bermukmin menjalankan tugas keimanan, tugas ibadah, tugas berislam, tugas mendekatkan diri kepada Allah, tugas mengajak orang kepada Allah, tugas menjaga melestarikan semesta dengan cara terbaik. Itu tugasmu. Ada jika di sana ada orang-orang kafir yang ternyata tampak mereka adalah mengungguli kaum muslimin dalam urusan kebiar dunia, orang beriman tidak pernah terpesona. Dan Anda pun tidak usah gelisah tentang mereka kok masih saja percaya. Ingat, innama na'uddu lahum ada batasan-batasan. Waktu yang sudah ditentukan Allah untuk kehancuran mereka itu sudah ada. Tidak usah gelisah. Ada batasan-batasan. Ada bilangan-bilangan. Jadi sepanjang apapun mereka sukses, ada batasan. Karena berbilang. Selagi berbilang berbatas. Yang pada akhirnya nanti apa? Yauma nahsyuru. Ya, ini. Mereka akan menemukan kehancuran di dunia. Kemudian bersambung dengan kehancuran, ketersiksaan di alam barzah hingga saat dibangkitkan di padang mahsyar. Kemudian jangan ragu hai ahli iman. Jangan terburu-buru melihat lalu bertanya kapan hancur, akan hancur mereka. Baik hancur secara pribadi si penjahat-penjahat itu, atau berhancur secara kolektif, nanti Allah akan hancurkan. Bahkan di saat dihancurkan semuanya, bersama kita semuanya, di saat dunia ini dihancurkan Allah hari kiamat, akan dibangkitkan kembali dengan bentuk yang berbeda-beda. Lihat ayat selanjutnya, yauma nahsyurul muttaqina ilar rahmani wafda. Di saat dibangkitkan kembali orang-orang bertakwa, orang-orang beriman akan dikiring menuju kepada Allah. Di sini maksudnya kepada keridhaan Allah. Wafda wufud. Jadi kalau kita mengirimkan satu delegasi ke sebuah tempat, biasanya akan terhormat, bukan terhinakan, bukan dirantai, bukan diantangin, akan dengan wibawa, kadang dengan kendaraan. Ada yang mengatakan mengenakan sesuatu yang berwibawa, rombongan yang berwibawa, rombongan yang mulia. Namanya orang yang bertakwa kepada Allah akan dikiring menuju kepada Allah wafda dalam keadaan terhormat sebagai delegasi rombongan terhormat dengan amal-amal kebaikannya, dengan ketakwaannya. Beda sekali, nanti di padang mahsyar akan tampak ini rombongan mana ini, kan biasa ini adalah rombongan, kalau di dunia kan ada orang dibelenggu, dirantai, wah ini jahat. Tapi yang satu lagi masuk dikarak dengan karpet apa warnanya, begitulah. Kemudian dia macam-macam terlihat. Jadi orang beriman akan dikiring dengan terhormat oleh Allah. Bahkan dengan langkah yang dikatakan selangkah yang ia ayunkan seperti secepat pandang, sejauh mata memandang. Sehingga dikatakan mereka meluncur ke surga laksana kilat. Sehingga padang mahsyar yang katanya puluhan ribu tahun bagi orang-orang yang bertakwa begitu cepatnya seperti antara zuhur dengan asar. Anda selesai sholat zuhur, waktu zuhur selesai langsung masuk asar. Artinya laksana kilat. Mana kisah dahsyatnya padang mahsyar? Tidak ada bagi mereka. Maka ayo kita perjuangkan ketakwaan di hati kita.
At-taqwa hahuna, iman. Kita berusaha. Kalaupun kita kepleset dalam dosa, segera mohon ampun kepada Allah. Yang jelas, jangan sampai dosa ini kita bawa di padang mahsyar, nyiksa kita. Bahkan jangan sampai kita bawa masuk ke alam barzah sebelum dibangkitkan di padang mahsyar. Sebab dosa itu menyiksa. Akan tapi, lihat, Allah punya lautan pengampunan. Tinggal bagaimana kita. Sadarlah, hai hamba Allah, siapapun Anda yang ahli kebaikan, beruntunglah dengan kebaikan yang Anda lakukan. Yang pernah melakukan dosa, siapapun Anda, ingat, jangan terpuruk. Segera bergegaslah menuju pengampunan Allah, yang pengampunan Allah lebih agung dari besarnya dosa-dosa Anda. Yang jadi problem adalah Anda tidak bergegas menuju pengampunan Allah. Kemudian keburu kedatangan malaikat pencabut nyawa, sehingga dosa-dosa tersebut harus diperhitungkan. Kita temui di saat di alam barzah, na'udzubillah, belum tuntas, akan dibangkit di padang mahsyar dalam keadaan kita bawa dosa-dosa tersebut. Maka itu golongan apa? Wa nasukul mujrimina, akan digiring orang-orang pendosa ila jahannam wirda, ke neraka jahanam dalam keadaan haus gelisah. Suara Muslim. Ini orang-orang ahli neraka akan dikiring di padang mahsyar sudah belingsatan. Dan karena padang mahsyar itu bagaimana? Padang mahsyar adalah bumi kita sudah dirubah oleh Allah menjadi bumi yang warnanya putih dan tidak ada tapal batas, sehingga orang tidak tahu dari mana dan kemana, karena kesana sama, kesini sama, kesana sama, kesana sama. Bayangkan, Anda di tempat mulia saja, kalau Anda tidak menghafal nomor, semoga semuanya bisa umroh, amin. Anda melihat pintu Mekah, pintu Masjidil Haram sama semua. Kalau Anda tidak menghafal nomornya, Anda tidak akan ketemu di mana, mau pulang kemana. Semuanya mirip, kan melingkar begitu, semuanya mirip. Itu saja bingung, padahal hanya berapa pintu. Bagaimana kelak di padang mahsyar, lihat, bumi akan dirubah oleh Allah menjadi bumi yang putih, lalu kita dibangkitkan, di situ kita berjalan. Tapi orang yang beriman tadi akan dikiring kepada Allah dalam bentuk yang berwibawa. Rombongan orang-orang mulia, rombongan manusia tersanjung, rombongan orang-orang yang berjalan dengan wibawa menuju surga. Tapi mujrimin, orang-orang yang ahli maksiat pendosa, dikiring ke jahanam. La yamlikuna syafa'ata. Mereka tidak punya syafaat. Maksudnya apa? Tidak ada penolong. Memang penolong yang sesungguhnya hanya Allah, akan tapi di akhirat nanti, di padang mahsyar, ada orang-orang yang Allah izinkan untuk saling tolong-menolong. Dan syaratnya orang untuk bisa saling tolong-menolong ada syarat asas. Disebutkan ini, la yamlikuna syafa'ata, mereka orang-orang pendosa tidak ada yang bisa memberikan pertolongan di padang mahsyar. Illa man ittakhadha indar rahmani ahda, kecuali mereka yang telah membuat ikatan perjanjian dengan Allah. Apa maksudnya? Kecuali mereka punya ikatan resmi, ikatan spesial, yaitu ikatan kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang tidak punya ikatan perjanjian, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, di padang mahsyar nanti tidak ada yang bisa menolongnya. Akan tapi yang punya ikatan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, ternyata sebab-sebab mendapatkan pertolongan di padang mahsyar banyak sekali. Dan nanti akan datang pertolongan agung dari manusia agung, baginda Nabi. Ternyata tidak hanya baginda Nabi, Allah izinkan saudara dengan saudara saling memberikan pertolongan, persahabatan yang baik, pertemuan yang baik di dunia. Ini akan menjadi sebab juga pertolongan nanti akhirat. Pertolongan di dunia ini soal tolong menolong dalam kebaikan. Kalau orang di dunia bertemu dalam kebaikan, berjuang di jalan Allah, tolong menolong dalam kebaikan, ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong kebaikan, maka bersambung kisah tolong menolong nanti. Makanya kami pesan, semoga kita bisa saling tolong menolong. Artinya begini, semoga tidak ada yang kepleset. Kalau ada kepleset, yang lain akan menolongnya. Itu kisah di akhirat nanti. Akan tapi ketahuilah, kalau tidak dengan keimanan, pertemuan di dunia bukan untuk kebaikan. Lihat, disebutkan dalam Al-Quran, Al-akhillah, al-khillah itu sahabat karib. Di dunia kelihatannya makan bersama, bahkan mungkin suami istri, bahkan mungkin bapak dan anak. Ternyata yauma idzin ba'duhum li ba'din adu, di akhirat saling tuntut menuntut, bukan saling tolong menolong. Saling tuntut menuntut. Seorang anak berkata, wahai ya Allah, dia ibuku telah salah menyekolahkan aku sekolah, tolong masukkan ke neraka.
Ya Allah, itu ayahku telah memberikan kepadaku duit, mobil, tapi tidak pernah dikontrol untuk apa. Aku maksiat bebas dengan pemberiannya, masukkan ke neraka. Seorang istri akan berkata, ya Allah, masukkan suamiku ke neraka. Karena apa? Dia jadi imam tidak benar, membiarkan aku bermaksiat di dalam rumahku sendiri. Lalu begitu seterusnya. Al-akhilla yawma idzin ba'dhum li ba'din adu. Persahabatan ngerib di dunia ternyata akan menjadi permusuhan. Illal muttaqin, kecuali orang yang bertakwa. Ini orang-orang bertakwa ternyata saling tolong menolong. Indah la yamlikuna syafa'ata, tidak akan bisa saling memberikan pertolongan, nanti berikan syafaat illa man ittakhadha indar rahmani ahda, kecuali orang yang punya perjanjian khusus dengan Allah, yaitu orang beriman, orang bertakwa yang berasyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian wala qalu takhadhar rahmanu walada, mereka orang-orang yang keluar dari jalur kebenaran itu bermacam-macam. Model pelanggaran mereka itu bermacam-macam. Model mereka menantang Allah bermacam-macam. Model kekafiran mereka bermacam-macam. Ada yang langsung menyembah selain Allah. Ada yang menyembah Allah tapi menyertakan yang lainnya. Atau bahkan menjadikan selain Allah, makhluk Allah, sebagai Tuhan. Ini ada, jadi macam di antara waqalu, ada sebagian dari mereka ittakhadhar rahmanu walada, mengatakan Allah mempunyai anak. Allah mempunyai anak yang pada akhirnya anak itu dituhankan oleh mereka. Ini isyarat kepada Sayyidina Maryam, Sayyidatuna Maryam dan Sayyidina Isa. Siti Maryam melahirkan Sayyidina Isa tanpa seorang ayah. Sayyidina Isa alaihissalam dalam wilayah Islam kaum muslimin, ini adalah nabi yang dilahirkan tanpa seorang ayah, bukan karena Allah sebagai ayahnya, bukan. Karena Allah ingin menunjukkan kemahakuasaannya. Sehingga menghadirkan seorang manusia tanpa seorang ayah. Tanpa ada benih dari seorang ayah, lahirlah seorang Isa alaihissalam. Dan sebetulnya, sebelumnya ada yang lebih dahsyat lagi. Ada manusia yang hadir ke muka bumi tanpa ayah dan tanpa ibu. Ada manusia yang hadir ke muka bumi tanpa seorang ibu, dengan seorang ayah saja. Kemudian ada orang yang hadir ke muka bumi dengan seorang ibu tanpa ayah. Hadir ke muka bumi tanpa ayah dan ibu, Sayyidina Adam alaihissalam. Kalau Isa dianggap Tuhan, Nabi Adam lebih berhak karena tanpa ayah dan ibu. Ada lagi Siti Hawa dari seorang ayah, dari Adam alaihissalam. Dia layak jadi Tuhan juga, begitu? Tidak dong, karena semua adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ada orang yang mengatakan Allah mengangkat anak, atau Allah mempunyai seorang anak. Bahkan mereka ada yang meyakini adanya malaikat, tapi mengatakan malaikat adalah putri Allah. Itu semua adalah akidah sesat, bukan keimanan yang sesungguhnya. Di sini waqalu, mereka berkata orang-orang kafir yang mereka akan dikirim ke neraka dalam keadaan terhinakan itu, mereka mengatakan Allah telah menjadikan seorang anak, mengangkat seorang anak. Laqad ji'tum syai'an idda, kau telah mendatangkan satu hal yang sangat mungkar, satu hal yang sangat jelek, satu hal yang sangat salah. Kemudian kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Takadus samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Sebenarnya dengan ungkapan-ungkapan kekafiran itu, semesta ini hendak hancur. Maksudnya hendak hancur nih. Hujan akan runtuh, langit akan runtuh, bumi akan hancur belah, gunung-gunung akan berhamburan karena mendengar perkataan-perkataan kafir. Maksudnya apa? Begitu dahsyatnya kalimat itu, begitu bikin murka Allah. Karena kenyataannya memang tidak dihancurkan bumi, langit pun tidak runtuh, dan gunung pun tidak berhamburan. Akan tapi ketahuilah bahwa kalimat yang menyekutukan Allah itu adalah membuat Allah murka, yang seolah-olah bumi ini kayak mau dihancurkan begitu. Akhirnya bumi pun tidak terima. Bumi sudah, semua semesta ini akan tunduk kepada Allah. Tunduk kepada Allah. Kecuali manusia yang diberi akal ini sering melanggar, menantang Allah. Langit, bumi, gunung yang menjulang, di saat mendengar ungkapan-ungkapan yang menyekutukan Allah, seolah mereka berontak begitu. Ini adalah gambaran tentang begitu mungkarna, begitu salahnya, begitu jeleknya keyakinan mereka dan apa yang mereka ucapkan bahwa Allah punya anak.
Sampai di sini saja insya Allah ini. Masalah urusan anak akan kita celentrehkan, nanti akan kita bahas tentang urusan-urusan akidah karena menyangkut salah satu agama. Dan kami sampaikan kepada siapapun, jika kami menyebut satu agama, bukan kami merendahkannya. Karena Islam dilarang merendahkan agama lain. Akan tapi hanya dalam rangka menjelaskan bahwasanya ini adalah tidak benar. Ini adalah dialog akal. Seperti halnya kalau ada orang Nasrani, Yahudi, Hindu, Buddha dengan dialognya mengatakan Islam tidak benar menurut keyakinan mereka, itu bukan berarti langsung mencaci, tidak. Akan tapi mereka dengan dialog mereka, kita pun juga tidak perlu marah selagi dalam irama dialog untuk memberikan keyakinan. Sehingga mungkin kalau kita dengar orang Nasrani mengatakan agama yang benar adalah agama Nasrani, agama Islam salah, ya urusan dia. Karena ranah menjelaskan, karena memang agama berbeda. Orang Nasrani berhak dia mengatakan agama terbenar adalah Nasrani. Orang Yahudi mengatakan agama terbenar Yahudi. Orang Hindu mengatakan agama terbenar Hindu. Orang Islam mengatakan agama terbenar adalah Islam. Itu sah. Yang tidak sah adalah mencaci, dan yang tidak benar adalah menganggap semuanya sama dan semuanya benar. Bagaimana berbeda dikatakan benar semuanya? Maka dalam urusan beragama ada dua kutub. Ekstrim yang tidak benar semuanya. Yang satu mengatakan bahwasanya menyalahkan dan mencaci maki, tidak boleh ada caci maki. Yang kedua adalah menganggap semua agama sama, itu juga salah. Yang benar dengan prinsip, kita seorang muslim mengatakan agama terbenar adalah agama Islam. Agama Islam, agama Islam. Seperti itu, Masya Allah. Jangan sampai terbedaya dengan sebagian pemikir-pemikir yang mengatasnamakan Islam, lalu mengatakan semua agama adalah sama. Ini tidak benar. Berbeda kalau dikatakan sama, membohongi umat dong. Orang kan mengetahui tentang konsep ketuhanan yang maha tunggal, kemudian di sana ada Tuhan berbilang, kemudian kita meyakini Tuhan laisa kamitslihi syai'un, kemudian mereka mengatakan Tuhan makhluk. Bagaimana? Tuhan dari sesuatu yang diciptakan. Seperti itu. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar, menjaga iman kita, akhlak kita, dan semoga Allah mengampuni kita semua. Allah muliakan kita di dunia hingga di akhirat nanti di surga bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab.